bagus kanan apa kiri ya? Mbak Naomi kapan ya mulainya? Ya ampun Lause, maafin ya, Omi keasikan nyari feng shui, bagusan kanan apa kiri ini. Jadi lupa ya, kan ada Lause di sebelah kiri Omi. Hai Bapak Ibu Guru semuanya, kembali lagi bersama Omi di Sikil Podcast. Nah, di episode kali ini nih ya, Omi kedatangan seorang tamu. Hei siapa dia? Penasaran ya kan? Langsung aja deh Omi perkenalkan ya. Di sebelah kiri Omi ini ada Lause Juni dari SMA Immanuel Pontianak ya. Nah, karena beliau dipanggil dengan sebutan Lause ya, aku yakin nih Bapak Ibu Guru pasti udah tahu dong ya, Lause ini guru bahasa apa sih gitu. Atau mungkin beberapa dari Bapak Ibu Guru juga ada yang belum tahu nih. Ya udah ya, langsung aja nih, halo Lause. Ni hao. Waduh, jawab apa lagi nih? Nah, saya menyapa Ibu dengan sebutan Lause ya. Jadi apakah Lause adalah sebutan khusus untuk guru bahasa Mandarin? Apakah penggunaannya sama bagi guru wanita atau guru pria? Jadi Lause itu adalah sebutan dan panggilan bagi guru dalam bahasa Mandarin. Untuk semua guru ya, bukan hanya untuk guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Mandarin. Sebutan ini sama baik bagi guru perempuan maupun guru laki-laki. Ya, di Indonesia, Lause identik dengan sebutan bagi guru dalam bahasa Mandarin. Namun di Tiongkok semua guru dipanggil dengan sebutan Lause. Oh begitu, Omi baru tahu Lause ya. Jadi emang Lause itu adalah guru. Jadi kalau di sana menggunakan kata Lause ya, emang artinya guru ya. Semuanya mau guru apa aja pakai kata Lause gitu. Tapi kalau di sini karena emang bahasa asing gitu kan, bahasa Mandarin, jadi Lause digunakan pada saat pelajaran bahasa Mandarin saja ya. Oke, baiklah. Nah, ini Lause Juni akan membagikan pengalaman dalam mengajar dengan menggunakan salah satu model pembelajaran. Sebelum kita diskusi lebih lanjut nih ya mengenai model pembelajaran yang akan Lause bagikan pengalamannya, model pembelajaran ini akan diaplikasikan pada materi atau tema apa sih Lause? Materi pembelajaran kali ini untuk kelas 11 di semester genap yang diambil dari KD 3.10 dan 4.10 tentang teks naratif berbentuk cerita rakyat. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menafsirkan dan menjelaskan makna teks berbentuk cerita rakyat. Wow, menarik sekali ya menggunakan cerita rakyat dalam pembelajaran ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai model pembelajaran ini Lause ya. Boleh dong sharing ke rekan-rekan guru lainnya nih ya, model pembelajaran apa sih yang akan dipakai oleh Lause Juni? Materi ini diajarkan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa disingkat dengan PCPL. Penggunaan model pembelajaran ini diharapkan dapat membuat pembelajaran lebih berpusat kepada siswa. Siswa memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Namun, yang tidak kalah penting, guru tetap harus mendampingi dan membimbing siswa pada pelaksanaan pembelajarannya. Oh, benar juga ya. Emang guru itu harus menjadi pilar. Mau model pembelajarannya apapun, tetap guru menjadi pilar ya, Lause ya. Lalu nih, apa aja sih langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyeknya? Ada 8 langkah model pembelajaran berbasis proyek seperti yang dapat dilihat di layar. Yang pertama adalah penentuan topik. Yes. Yang kedua, kegiatan prakomunikatif. Yang ketiga adalah menyiapkan pertanyaan arahan. Yang keempat adalah mendesain perencanaan proyek. Oke. Yang kelima adalah menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Yang keenam adalah pelaksanaan proyek. Yang ketujuh, pengujian hasil dan penilaian hasil proyek. Yang terakhir adalah evaluasi hasil proyek dan kegiatan pembelajarannya. Ya, di langkah awal yaitu penentuan topik, saya biasa menampilkan sebuah kalimat yang berisi idiom atau peribahasa seperti berikut ini. 活到老学到老才有海阔天空的知识. Peribahasa ini artinya belajarlah semasa hidup, barulah ilmu pengetahuan kita bisa seluas angkasa sedalam lautan. Hal ini saya lakukan agar siswa itu mulai aware dengan topik yang akan dipelajari. Selain itu, penayangan dan pembahasan tentang peribahasa tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketertarikan siswa pada materi pembelajaran. Wow, keren banget peribahasanya loh. Oh ya, Biar makin semangat lagi ya. Betul. Setelah saya menayangkan peribahasa tersebut, saya nggak langsung menjelaskan maknanya. Terlebih dahulu saya menanyai siswa, apakah ada yang bisa membacanya atau mengerti maknanya. Ya biasanya sih belum bisa membacanya dan mengetahui maknanya ya. Oleh sebab itu saya akan menjelaskan peribahasa tersebut bersama-sama dengan siswa. Nah, pada angka awal ini diharapkan siswa mengetahui topik yang akan dipelajari seperti itu.
Dan selanjutnya saya akan menyampaikan kepada mereka terkait pembelajaran tentang teks naratif berbentuk cerita rakyat ini yang berisikan idiom dan peribahasa menggunakan model pembelajaran berbasis proyek akan dilakukan dalam 4 kali pertemuan dengan total 8 jam pembelajaran. Ya, kemudian jadi siswa tuh mengetahui aktivitas pembelajaran mereka selama 4 kali pertemuan itu apa aja. Wow, menarik sekali ya Lause ya. Nah, ini kemudian nih Lause, pada kegiatan prakomunikatif, kegiatan pembelajarannya itu bagaimana sih Lause? Untuk mengawali kegiatan prakomunikatif, saya menayangkan sebuah video cerita rakyat. Cerita yang saya tampilkan seperti ini. 看呐，我卖的盾牌是天底下最坚固的，无论多么锋利的武器碰到它，都刺不破。接着，商人又拿出了一柄长矛，对大家说：“我卖的长矛是世界上最锋利的，不管多坚硬的东西，它都能刺穿。”商人一下夸自己盾最坚固，一下又赞自己矛最锋利。人群中突然有人问：“请问，如果拿你这把最锋利的长矛去刺你那面最坚固的盾牌，会怎么样呢？”是啊，会怎么样呢？是长矛可以刺穿盾牌，还是盾牌可以抵挡长矛？哪个厉害呢？啊，这个是长矛，不是是盾。Cerita dalam video ini mengisahkan seorang penjual tombak dan perisai yang menarik perhatian calon pembelinya dengan omongannya yang bertolak belakang dengan kenyataan. Dia mengatakan bahwa tidak ada tombak apapun yang bisa menembus perisainya. Begitu juga sebaliknya, perisai manapun bisa ditembus oleh tombaknya. Orang-orang yang mendengarnya meminta penjual tersebut menusukkan perisai yang dijualnya menggunakan tombak yang juga dijualnya. Alhasil si penjual pun diam 1000 bahasa. Dia termakan omongannya sendiri. Jadi pesan moral dari cerita ini adalah jangan ngomong besar atau jangan membicarakan hal yang bertolak belakang atau tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi setelah siswa menonton video ini, saya dan siswa akan bertanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan seperti kapan dan di mana kejadiannya, siapa tokoh dalam cerita tersebut, bagaimana sikap si penjual itu dan mengapa, ya. Kemudian terkait tanya jawab ini sebisa mungkin dilakukan dalam bahasa sasaran. Bila mereka mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan dan menyusun jawabannya, kami akan saling bantu untuk memahami dan menyusun jawabannya. Oh, begitu Lause. Terus abis itu apa lagi Lause? Ya, selanjutnya saya akan tampilkan teks narasi yang memuat cerita dalam video tersebut dengan menggunakan media salindia. Nah, setelah itu kami akan secara bersama-sama membedah teks tersebut dengan teknik tanya jawab. Ya, tidak hanya tentang isi cerita teks tersebut, pembedahan teks dilakukan juga untuk membedah struktur teks naratif. Ya, struktur teks naratif terdiri dari 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Oke. Ya, jadi orientasi itu adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, setting tempat, dan waktu. Kemudian komplikasi merupakan masalah yang terjadi dalam cerita. Selanjutnya resolusi merupakan pemecahan masalah yang terjadi, dan yang terakhir reorientasi yaitu sebagai penutup dan pesan moral yang disampaikan cerita tersebut. Jadi pada tanya jawab dengan siswa terkait struktur teks narasi, saya akan pertama-tama bertanya tentang orientasi seperti siapa tokoh dalam cerita tersebut. Itu bukan saya nggak tahu Lause. Selanjutnya pada bagian komplikasi saya akan bertanya apa awal permasalahan dari cerita. Pada bagian resolusi saya akan bertanya bagaimana penyelesaian masalahnya. Yang terakhir pada bagian reorientasi saya akan bertanya bagaimana hasil atau kejadian akhirnya dan apa pesan moral yang cerita ini sampaikan. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan berdasarkan struktur teks naratif ini secara tidak langsung saya sudah mengajarkan struktur teks tanpa harus menjelaskannya secara langsung. Oke. Nah, ini tadi kan udah dijelaskan mengenai struktur teks naratifnya ya Lause ya. Nah, kalau unsur kebahasaannya nih Lause, biasanya akan dibahas kapan tuh? Nah, setelah tanya jawab mengenai video dan teks cerita tersebut, kami mulai masuk ke proses pembelajaran yang lebih detail, yaitu tentang unsur kebahasaan. Ya, pada pembahasan tentang unsur kebahasaan dibahas lebih detail
tentang kosakata dan tata bahasa dalam teks tersebut. Ya, hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah memahami arti teks. Ya, kemudian contoh kosakata dan tata bahasa yang akan kami bahas sesuai dengan teks adalah sebagai berikut. Oke, nah, seperti yang dapat dilihat di sini, kosakata dalam teks seperti Zhan Guo Shiqi itu artinya adalah zaman perang, Mao itu adalah tombak, Tun itu adalah perisai, tetapi jika digabung menjadi Mao Tun memiliki makna yang berbeda lagi, yaitu bertolak belakang. Ya, kemudian salah satu tata bahasa yang terdapat dalam teks adalah Pei Zi Ji atau yang lebih dikenal dengan passive voice. Ya, contoh perubahan kalimat active voice ke passive voice adalah sebagai berikut. Ta ta wo, dia memukul saya. Ini adalah kalimat aktif. Sedangkan wo bei ta ta, saya dipukul oleh dia. Nah, ini adalah kalimat pasif. Pasifnya. Iya. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke tahap menyiapkan pertanyaan arahan, saya akan memberikan latihan soal dan games. Gamesnya kayak gimana tuh Lause? Oke, latihan ya. Kalau latihan yang saya berikan merupakan soal yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait isi cerita berdasarkan struktur teks naratif. Latihan penting dilakukan karena pada aktivitas tanya jawab sebelumnya yang dilakukan secara lisan hanya melibatkan beberapa siswa. Jadi latihan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua siswa sudah paham. Nah, setelah latihan, saya lanjutkan dengan sebuah games menggunakan Kahoot IT. Ya. Games ini tujuannya membuat suasana kelas lebih menarik sekaligus melatih pengetahuan kosakata pada cerita tersebut. Ya, jadi pada Kahoot IT ditampilkan gambar, nanti ada pilihan kosakatanya. Jadi siswa diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan soal. Ya, melalui latihan dan games ini diharapkan siswa lebih cepat dalam memahami kosakata dan paham mengenai isi cerita tersebut. Oh, berarti gamesnya itu ya. Iya. Oh, seru juga nih gamesnya nih. Asik ya belajar kayak sembari main games gitu. Jadi nggak bikin siswanya tuh jadi pusing-pusing banget ya untuk belajar ya Lause ya. Oke Lause, pada tahap prakomunikatif ini dan latihan ini menghabiskan waktu berapa lama sih kira-kira? Tahap prakomunikatif dan latihan ini dilakukan pada pertemuan pertama selama 2 jam pelajaran. Nah, setelah tahap prakomunikatif, kegiatan pengajuan pertanyaan arahan juga dilakukan pada pertemuan pertama di akhir kegiatan pembelajaran sebelum menutup pembelajaran. Nah, pertanyaan arahan saya sebelum pertemuan pertama berakhir adalah apa saja idiom atau peribahasa dalam bahasa Mandarin yang memiliki makna yang sama dengan idiom atau peribahasa dalam bahasa Indonesia. Oh, seperti itu. Nah, ini pada saat Lause memberikan pertanyaan seperti tadi yang Lause bilang itu, bagaimana respon siswa nih? Apakah mereka bisa menjawab apa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa? Nggak bisa. Anak cenderung lebih tahu idiom atau peribahasa dalam bahasa Indonesia saja. Selain itu, pertemuan ini adalah pertemuan pertama siswa belajar tentang cerita rakyat berbahasa Mandarin yang berisikan idiom atau peribahasa. Jadi menyiasati hal tersebut, saya tampilkan beberapa contoh idiom atau peribahasa bahasa Mandarin yang memiliki kesamaan dengan bahasa Indonesia, seperti peribahasa atau idiom sebagai berikut. Oh, ini adalah salah satu contoh idiom dan peribahasa yang Lause bilang itu ya, Iya, berarti ya. Betul. Jadi ini contoh. Jadi ketika siswa melihat ada gambar payung, ya, jadi mereka mulai berpikir, ini apa ya? Coba tebak apa? Kalau ini mah udah pasti ada udang di balik batu. Ya, salah. Udah jelas-jelas gambarnya payung ya, gimana ceritanya jadi udang di balik batu? Iya juga sih, bener juga ya. Ini nih, biasa Kayaknya nih yang emang nih. Biasa ada nih Suka siswa yang rada-rada. suka iseng nih, jawabannya ngawur kayak gini ada. Oh, ada? Iya, ada. Kayak pengen bercandain Lausenya aja gitu ya. Jadi ini bacanya adalah wei chou mo, sedia payung sebelum hujan. Oh gitu. Oke, baik, kita lanjut ya Lause ya. Kemudian apa sih instruksi yang Lause berikan nih terkait dengan tahap pembelajaran selanjutnya Lause? Sebelum mempersiapkan tahap pembelajaran selanjutnya, saya meminta siswa untuk membentuk kelompok. Selain itu, saya juga menginformasikan kepada mereka bahwa mereka akan membuat proyek dan kapan proyek tersebut dikumpulkan. Ya, terkait proyek yang akan mereka selesaikan,
pada pertemuan kedua, siswa akan memulai tahap mendesain proyek. Pada tahap ini, saya mengarahkan siswa mencari terlebih dahulu idiom atau peribahasa dalam bahasa Mandarin melalui beberapa referensi, di antaranya yaitu website, aplikasi, dan buku. Nah, Bapak dan Ibu guru yang mengajar bahasa Mandarin juga dapat mengunjungi laman tersebut dan menggunakan aplikasi ini untuk mencari idiom atau peribahasa. Udah lengkap, ada cerita dan maknanya. Oke, baik. Tadi kan Lausu sempat bilang tuh masing-masing kelompok akan memilih idiomnya ya kan, masing-masing. Nah, untuk masing-masing kelompok di sini memilih satu idiom, terus selanjutnya itu seperti apa lagi Lause? Ya, setelah siswa memilih satu idiom atau peribahasa, mereka akan menentukan jenis proyek yang akan dikerjakan dan menentukan jadwal pelaksanaan proyek. Seperti apa jenis proyeknya? Bebas. Siswa bisa memilih untuk membuat video drama musikal atau drama pendek, video dubbing, ya, podcast, storytelling, video animasi, dan lain-lain. Seru banget ya untuk proyek-proyeknya itu ya. Jadi setelah siswa menentukan jenis proyek yang akan diselesaikan, mereka menentukan jadwal penyelesaian proyek. Jadwal ini disusun secara detail mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaporan proyek. Nah, tidak lupa saya mengingatkan kembali jumlah pertemuan yang disediakan agar jadwal yang siswa susun sesuai dengan jumlah pertemuan yang telah ditentukan. Hal tersebut penting diinformasikan ya agar penyelesaian proyek tepat waktu. Ya, selanjutnya setelah menentukan jenis proyek dan menentukan jadwal pelaksanaan proyek, ya, siswa bersama saya akan menentukan rencana penilaian proyek dan aspek-aspek yang akan dinilai seperti kepaduan cerita, kepaduan struktur, isi cerita, kreativitas, pelafalan, dan penampilan. Kegiatan ini penting dilakukan agar siswa mengetahui rubrik penilaian sehingga mereka dapat menyiapkan proyek mereka secara maksimal. Nah, tadi kan Lause udah menjelaskan untuk mendesain proyek dan menentukan jadwal nih. Aku pengen nanya nih, setelah siswa mendesain proyek dan menentukan jadwal pada pertemuan kedua nih ya, apakah pelaksanaan proyek juga dilaksanakan pada pertemuan ini? Ya, pelaksanaan proyek sudah bisa dilakukan pada saat pertemuan kedua. Ya, pada pertemuan ketiga, kegiatan mereka juga masih sama, yaitu pelaksanaan proyek. Bila waktu pembelajaran di kelas dirasa kurang, mereka diperkenankan untuk mengerjakannya di luar jam pelajaran. Itu juga sebelumnya sudah harus direncanakan dalam jadwal. Jadi saya bisa memantau rencana-rencana dan kegiatan mereka. Nah, selanjutnya pada pertemuan keempat, siswa sudah harus mengunggah hasil proyeknya di IGTV dan mempresentasikan hasil proyeknya pada pertemuan tatap muka. Oh, ini langsung di-upload di IGTV? Lause, wih keren banget. Nah, pada langkah pelaksanaan proyek ini, saat siswa berdiskusi dalam kelompok, saya biasa akan keliling dan mengamati setiap kelompok. Jadi pada langkah ini, saya sekaligus melakukan penilaian sikap. Sebagai contoh, sikap tanggung jawabnya, apakah siswa bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing dan selesai tepat waktu? Kemudian bagi sikap kerjasama, apakah siswa peduli dan mampu bekerja sama dengan baik terhadap kelompoknya? Selanjutnya pada bagian sikap disiplin kerja, apakah pelaksanaan proyeknya sudah sesuai dengan jadwal yang disepakati dan sesuai dengan arahan guru? Lause, ini aku agak penasaran nih sebenarnya nih ya, kenapa proyeknya itu diunggahnya di IGTV? Kenapa nggak langsung dipresentasikan aja, kan lebih enak kalau dipresentasikan langsung. Jadi hasil proyek yang diunggah ke IGTV adalah hasil proyek berbentuk video. Pengunggahan video tersebut dimaksudkan agar hasil produk siswa dapat dilihat oleh kelompok lain dan teman sekitar. Saya juga melakukan penilaian hasil proyek dari video yang sudah diunggah tersebut. Ya, berbeda dengan pengunggahan di IGTV, presentasi yang dilakukan di dalam kelas dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mempresentasikan secara lisan hasil proyek, proses pengerjaan proyek dan hasil proyeknya. Ya, kemudian kegiatan ini juga memberikan wadah kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan ya, dan memberikan masukan terhadap hasil proyek kelompok yang sedang presentasi. Nah, pada saat kegiatan presentasi, saya biasanya melakukan penilaian juga. Ya, jadi siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran kegiatan tersebut, ya, seperti mengajukan pertanyaan, kemudian memberikan komentar, ya, menjawab dan menanggapi pertanyaan dari kelompok lain, tentunya mendapatkan poin tambahan. Wih, asik tuh poin tambahan. Kayak gini-gini, murid suka banget sama poin tambahan ya kan Lause? Iya, betul. Boleh dilanjutin Lause?
Oke, jadi ini adalah salah satu contoh hasil proyek siswa yang sudah diunggah di IGTV. 哎呀，你怎么把这么多的米都放到鱼缸里呀？大姐，我想让鱼儿多吃一点儿，快快长大。哎呀，你就是在拔苗助长，鱼啊会撑坏的，拔苗助长。不知道吗？来，我来告诉你。古时候有一个农夫种了稻苗后，希望稻苗能快一些长大，早点收获。每次他会去到田里，都觉得那些稻苗长得非常慢，他等得很不耐烦。哎呀，怎么样才能让稻苗长得高、长得快呢？哎呀，今天可把我累坏了，我帮每一根稻苗都长高了一大截。哈？你说什么？长高一大截儿？对呀，我把它们都拔高了，嘿嘿嘿嘿嘿。记者听后，很忙地跑到田里去看，结果发现稻苗全都枯死了。这个故事告诉我们，所有的事情都有它自己的变化规律，一切都需要过程的。小苗呢，就要一天一天的长大。这些小鱼啊，也是这样。你太着急了，反会害了它们的。大姐，我明白了，以后我再也不这样了。这就对了。哎呀，糟糕！我刚才在小鸡舍盆里放了许多米啊，我得赶紧使出来呀。Oke, pada saat pembelajaran jarak jauh dikarenakan pandemi ini, ya, hasil proyek yang diunggah ke media sosial menjadi salah satu alternatif yang paling pas. Oh, seperti itu ya Lause ya. Nah, aku juga penasaran nih Lause untuk penilaian nih, karena kan di awal sempat kita singgung juga ya. Boleh dijelaskan lagi dong Lause tentang pengujian dan juga penilaiannya? Oke, terdapat beberapa penilaian yang dilakukan. Salah satu di antaranya adalah penilaian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara siswa dapat dinilai pada saat presentasi dan amatan pada hasil proyek yang diunggah tersebut. Nah, selain itu, kreativitas dapat dinilai dari video yang dihasilkan, dari produk yang dihasilkan, ya, apakah video tersebut menarik, unik atau biasa saja. Kemudian saya juga melakukan penilaian terhadap konten video yang disusun. Konten ini dinilai dari isi cerita dan kesimpulan akhir cerita. Apakah isi cerita tersebut sudah sesuai dengan idiom atau peribahasa yang dihasilkan? Oh, langkahnya itu seperti itu Lause. Nah Lause, biasanya nih setelah langkah penilaian, kita kan akan masuk ke dalam langkah akhir nih, yaitu langkah evaluasi. Boleh sedikit sharing dong Lause ke Bapak Ibu guru juga nih ya mengenai tahap evaluasi hasil proyek ini? Ya, nah setelah penilaian, tahap terakhir dari model pembelajaran berbasis proyek ini adalah mengevaluasi hasil proyek. Pada akhir pembelajaran, saya akan bertanya kepada siswa mengenai pengalamannya selama belajar teks naratif menggunakan model pembelajaran berbasis proyek ini. Ya, ada beberapa siswa yang mengungkapkan kesulitan yang dihadapi pada saat penyusunan proyek, seperti kesulitan menghafal naskah yang disusun. Beberapa yang lain mengungkapkan keseruannya menggunakan model pembelajaran ini. Nah, yang menarik pada tahap ini, siswa itu saling mengemukakan pesan-pesan moral yang tersirat dari sebuah cerita rakyat yang mengandung idiom dan peribahasa. Dan tentunya pesan-pesan moral ini ya dapat menjadi pegangan hidup siswa di dalam kehidupan. Hal ini berarti bahwa siswa mampu menemukan sendiri fungsi sosial dari teks naratif yang sedang dipelajari. Wow, sangat menarik sekali ya Lause ya. Ini udah jelas banget loh untuk model pembelajaran proyek yang dijelaskan oleh Lause Juni ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, jadi pembelajaran mengenai teks naratif berbentuk cerita rakyat ini ya, yang menggunakan model pembelajaran berbasis proyek ini telah tersampaikan secara sistematis oleh Lause Juni. Mulai dari menentukan topik, kegiatan prakomunikatif, menyiapkan pertanyaan arahan, terus juga ada mendesain proyek,
ada juga menyusun timeline, terus melaksanakan proyek, penilaian proyek, dan terakhir hingga evaluasi. Lengkap sekali ini. Dan yang sangat menarik lagi nih ya bagi saya ya, sangat menarik pada akhirnya pembelajaran siswa dapat menemukan fungsi sosial dari teks yang sedang dipelajari, yakni pelajaran mengenai nilai moral kehidupan. Tuh dia tuh sangat menarik sekali ya. Ada nilai moral yang bisa diambil dari pelajaran bahasa Mandarin ini ya Lause ya. betul. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, dengan berakhirnya kesimpulan disampaikan tadi, maka berakhir pula nih ya Sikil Podcast episode kali ini juga. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Lause Juni, Xie. Pusie. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Kan Fei. Kanbei.